Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa mawala amma ba'd. Nah, senang sekali rasanya pemirsa jumpa lagi bersama dengan saya Wilda Izzatul Yazida dalam program Tapari Tausiah pagi hari. Nah, pagi ini saya ditemani dengan Ustadz A.S. Kambi. Nah, kita akan mendengarkan tausiah yang bertema Mari Berkisah. Sepertinya dari judulnya ini sangat menarik sekali ya pemirsa. Apa-apa saja yang akan dibahas oleh Ustadz A.S. Kambi dalam temanya Mari Berkisah. Tafadhol Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek Wilda, kalau pemirsa Net TV, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Kalau kita mencermati ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kosong. Karena kan di hadis lain ada mengatakan yuladu alal fitrah. Manusia dilahirkan dalam sebagai makhluk yang suci, tidak tahu apa-apa. Untuk mengisi kekosongan manusia yang baru lahir dari perut ibu ini, Allah menyiapkan 3 sarana. Wa min butuni wa la ta'lamu wajalakum sam'a, kemudian Allah melengkapi manusia itu dengan as-sam'a, dengan pendengaran, wal basar dengan penglihatan, wal afida dengan perasaan, kira-kira seperti itu. Kenapa dilengkapi dengan 3 ini? Supaya bisa menerima kisah, kira-kira begitu. Dengan 3 komponen pelengkap manusia yang tidak tahu apa-apa ini, ketiga-tiganya bisa dimasuki oleh kisah. Kita bisa mengetahui kisah dari pendengaran kita bisa mengetahui kisah dari mata kita, dan kita bisa mengetahui kisah dari perasaan kita. Tapi sayangnya Dek Wilda, karena ketiga-tiganya ini tidak berfungsi kalau kita positif corona. Kita tahu kalau kita positif katanya indera penciuman hilang. Untung penglihatan masih ada ya. Cuma indera perasa kita yang agak berkurang. Jadi kira-kira seperti itu pemirsa Net TV, kenapa kita mencoba untuk menjadikan semangat saling mengingatkan kita ini dengan tema Mari Berkisah. Karena dengan kisah kita bisa masuk di segala macam, di 3 prasarana kehidupan manusia itu. Kira-kira seperti itu. Nah, dari tadi nih Ustadz saya mau bertanya. Kita keluar dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Siap. Nah, pada saat itu seorang bayi yang baru keluar dari perut ibunya, dia itu seperti menggenggam tangannya seperti ini Ustadz, dan menangis. Betul, nah, pemirsa di rumah pasti penasaran, kenapa setiap ada bayi yang keluar dari perut ibunya, dia mengepalkan tangan ya Ustadz ya, dan menangis. Ya. Saya kurang tahu kalau dari tinjauan medisnya ya, karena saya ini bukan pakar di situ. Tapi dari berbagai macam kisah, sekali lagi dari berbagai macam kisah yang saya dengar dari guru-guru saya, baik waktu saya mondok di Pondok Pesantren Dede Imam Koso, maupun waktu saya kuliah di Fakultas Sastra, maupun saya membaca beberapa kisah-kisah di literatur, itu disebutkan bahwa bayi itu menggenggam tangannya ketika lahir karena ada 3 yang digenggam di situ. Ada 3 rahasia besar Tuhan yang dia genggam itu. Makanya dia kekeh mempertahankan genggamannya itu. Di situ dia genggam rezekinya, di situ dia genggam jodohnya, dan di situ dia genggam tempat meninggalnya di mana. Dan 3-tiganya ini menjadi rahasia Tuhan. Sebenarnya dia akan menjadi rahasia kalau tidak ada kisah yang sampai ke kita. Betul. Jadi semua apa yang digenggam oleh bayi itu akan selalu menjadi misteri seandainya tidak ada kisah di antara kita. Tidak ada kisah yang kita dengar, tidak ada kisah yang kita baca. Itu pentingnya berkisah itu. Kenapa bayi itu menangis? Karena dia tidak tahu apa yang akan dia alami di dunia ini. Karena itu tadi, dia belum mendengar kisah. Bayi itu menangis karena belum ada kisah yang dia tahu. Belum ada kisah yang dia dengar.
Dia belum membaca kisah tentang Nabi Adam dan Hawa yang tinggal di surga. Dia belum mendengar kisah bahwa nanti kalau dia meninggal akan masuk surga. Makanya dia menangis. Padahal dia kan merasa enak dalam perut ibunya. Dia berasal dari ruh. Ruh ketika dia masih menjadi ruh, dia dekat dengan Tuhan. Bahkan dia pernah sangat dekat dengan Tuhan. Kemudian Tuhan memisahkan dia dengan dirinya. Ditiupkan ke dalam ruh ibunya. Dan ketika begitu dia tiba-tiba merasa asing. Keluar dan tinggal di dunia dan dia menangis. Makanya orang mengatakan cara satu ciri-ciri orang selama itu Ande Guruta Sanusi Baco selalu mengatakan bahwa ketika kalian lahir, kalian menangis dan semua orang tersenyum. Oke. Maka kalau kalian meninggal, buatlah semua orang menangis dan kau tersenyum. Jadi kalau kita menangis, kalau kita meninggal kita berharap sebaliknya. Kita tersenyum meninggal, orang-orang di sekitar kita yang menangis. Karena kalau kita lahir, kita setengah mati menangis, orang tersenyum bertepuk tangan di sekitar. Sudah lahir. Oke, baik Ustadz, kita tahan dulu ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi seperti apa Mari Berkisah bersama dengan Ustadz A.S. Kambi setelah jeda berikut. Jadi jangan kemana-mana.